Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Orasi umum yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Dr. Amih Al-Humami, Direktur Bidang Keagamaan, Pendidikan Kebudayaan Kementerian Republik Indonesia. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-'ardh. Atabawwa'u minal jannati haitsu nasa fa ni'ma ajrul 'amilin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Syekhul Ma'had Profesor Abdus Salam Rashidi Panji Gumilang beserta Umi dan segenap keluarga yang berbahagia. Para guru, para eksponen, para santri, para wali santri dan segenap keluarga besar Ma'had Al-Zaitun yang berbahagia. Kita patut bersyukur pada hari ini kita merayakan hari besar Islam 1 Muharram 1444 Hijriah dan sekaligus bersamaan dengan hari kelahiran Syekhul Ma'had. Kita bermunajat kepada Allah semoga sebagaimana doa-doa yang juga dipanjatkan para pemberi kata sambutan terdahulu, semoga beliau diberi kesehatan prima, panjang usia dan senantiasa terus-menerus mendampingi dan membimbing kita semuanya. Ibu dan Bapak sekalian yang kami hormati, Al-Zaitun selalu mengejutkan. Bukan saja karya-karya dan capaiannya, tapi juga kehadiran orang-orang yang berkunjung ke Ma'had Al-Zaitun dan sekaligus juga memberi kesaksian, memberi testimoni. Di antara yang amat sangat bagus dan demikian penuh penghayatan sebagaimana disampaikan oleh Pak Manulang tadi. Beliau bicara betul-betul dari hati. Ada ungkapan yang sangat bagus. Something comes from heart will reach heart. Sesuatu yang datang dari hati, dari lubuk hati, akan sampai ke hati. Dan kita menyimak dengan penuh seksama dan khidmat apa yang disampaikan oleh Pak Manulang tadi. Sebuah kesaksian atas perjalanan panjang Ma'had Al-Zaitun yang beliau ikuti dari tahun pertama didirikan, diresmikan oleh Bapak Presiden B.J. Habibie ketika itu, dan sampai hari ini kemudian dituangkan dalam buku yang sangat luar biasa, yang saya nanti akan membacanya untuk lebih tahu kesaksian dari seorang Bapak Manulang. Yang sangat bagus juga dan kita semuanya bisa memberi kesaksian adalah bahwa Ma'had Al-Zaitun dibangun dan didirikan sebagai ikhtiar untuk menerjemahkan gagasan dan ide-ide para pendiri bangsa kita sebagai negara bangsa modern Indonesia yang berpuak-puak, berpulau-pulau, majemuk, penganut agama, suku, bahasa, budaya, adat istiadat. Dan itu tercemin dengan sepenuh-penuhnya di Ma'had Al-Zaitun. Bukan saja dengan tagline, moto, lembaga pendidikan dan pengembangan budaya perdamaian dan toleransi, tapi juga diwujudkan
bagaimana yang hadir pada hari ini adalah mewakili keragaman penganut agama, keragaman suku, dan kedaerahan. Itulah imajinasi para pendiri bangsa yang membayangkan Indonesia sebagai negara modern. Indonesia sebagai negara bangsa modern dibayangkan sebagai negara kosmopolit. Negara kosmopolit itu adalah negara yang siapapun bisa hidup menjadi penghuni, mendapatkan perlakuan, pengakuan, penghargaan secara setara tanpa membeda-bedakan apa latar belakang sosial, budaya, agama. Itu imajinasi para pendiri negara bangsa kita, dan diwujudkan di Ma'had Al-Zaitun ini. Kita bersyukur bahwa lembaga pendidikan dan sesuatu yang lebih kuat lagi pada Al-Zaitun adalah mengombinasikan antara sebagai lembaga pendidikan yang memberikan layanan pendidikan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, menguasai teknologi, dan berbagai macam keterampilan sebagai bekal bagi para santri untuk memasuki kehidupan dan masa depannya. Pak Manulang tadi memberi kesaksian bahwa Al-Zaitun adalah wujud dari imajinasi tinggi itu. Dan yang dibayangkan itu adalah untuk membangun, menyiapkan Indonesia generasi baru, generasi yang melintasi zaman, generasi yang melintasi bahkan insya Allah abad. Dan hanya dengan bekal pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan oleh perkembangan mutakhir, maka santri yang pada umur sekarang sebagian lahir dari para generasi milenial, dan para santri sekarang adalah generasi Z, akan memasuki periode dan kehidupan baru yang sangat berbeda. Dan karena itu dibutuhkan penguasaan ilmu pengetahuan yang mungkin nanti jenis-jenis keterampilannya pun juga berbeda. Yang patut juga dibanggakan dan kita boleh mendapuk diri Bapak dan Ibu sekalian sebagai keluarga besar Ma'had Al-Zaitun adalah selain pilar pendidikan adalah pilar ekonomi. Dan sesuatu, dan pendidikan maupun ekonomi itu adalah sukma kehidupan berbangsa. Tidak ada bangsa yang maju tanpa pendidikan yang modern dan berkualitas. Tidak ada bangsa yang maju juga tanpa ekonomi yang unggul. Tidak ada ekonomi yang unggul tanpa ditopang oleh penduduk yang punya pendidikan tinggi dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita bersyukur dihadiri oleh Mr. Shin dari Korea Selatan. Kita boleh bercermin pada Korea Selatan. Pada tahun 60-an, Korea Selatan dan Indonesia, pendapatan per kapita rata-rata per penduduk itu sama-sama $600. Indonesia dan Korea Selatan. Tahun 60-an. Sekarang
selisih 70 tahun berbanding terbalik. Pendapatan per kapita rata-rata penduduk Korea Selatan itu di atas 15.000 dolar. Dan Indonesia hanya 3.500 dolar. Apa yang membedakan Indonesia dan Korea? Sekali lagi, dua hal. Pendidikan yang berkualitas dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan pendidikan berkualitas, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi itulah yang kemudian menyokong struktur perekonomian Korea Selatan. Sehingga kemudian mengalami transformasi besar-besaran sejak dekade 60-an sampai dengan memasuki tahun 2020 sekarang. Korea Selatan sudah sangat lama, sejak awal tahun 2000 sudah menjadi anggota OECD, negara-negara maju dengan pendapatan di atas 20.000 dolar per kapita. Dan Korea Selatan sekarang pun menjadi kompetitor tangguh negara-negara ekonomi barat, Amerika ataupun Eropa. Produk-produk teknologi modern, dan di antara keunggulan yang ini pada tahun 80-an, 90-an ketika Bapak Profesor Dr. B.J. Habibie yang kemudian menjadi presiden dan menjadi saksi sekaligus juga menandatangani pendirian Ma'had Al-Zaitun. Tidak ada bangsa yang bisa maju hanya bermodalkan penduduk besar. Beliau mengatakan penduduk besar disebutnya sebagai keunggulan komparatif. Tapi yang diperlukan untuk bisa maju dan mencapai keunggulan adalah keunggulan kompetitif. Dan keunggulan kompetitif itu hanya ada di pendidikan sains modern. Dan keduanya menjadi pilar bagi pembangunan ekonomi. Dari Al-Zaitun kita bisa belajar, dan siapapun yang berkunjung ke Al-Zaitun, sebagaimana juga diakui oleh Bapak Jenderal Muldoko, beliau tidak bisa menyembunyikan rasa kekagumannya atas wujud Al-Zaitun dan apa yang dikerjakan, karya-karya besar yang sudah ditorehkan. Capaian pendidikan satu hal, dan pembangunan ekonomi yang bertumpu terutama pada ekonomi pertanian dan akan segera merambah ke ekonomi maritim, itu menjadi jaminan dan terjemahan langsung dari apa yang dulu dikampanyekan oleh Bapak Profesor Dr. B.J. Habibie. Tadi dikatakan bahwa dengan menjadikan lembaga ini juga mengembangkan sektor pertanian, akan menopang kemandirian pangan. Kita tidak cukup hanya dengan kemandirian pangan. Karena kemandirian pangan konsepnya adalah pasokan bisa diambil dari mana saja. Bisa impor. Yang terpenting adalah stok pangan tersedia. Sehingga tetap bisa memberi penghidupan kepada penduduk. Tapi begitu rantai pasok putus dan pusat-pusat produksi pangan berhenti, maka tidak ada aliran lagi pangan. Dan itu dibuktikan oleh perang Ukraina dan Rusia. Begitu faktor perang, berhentilah jalur logistik dan pasokan pangan ke negara-negara yang menggantungkan pada Rusia. Tidak terwujud kemandirian pangan. Yang diperlukan adalah kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan itu bermakna
bahwa sebuah komunitas dan Ma'had Al-Zaitun sebagai keluarga besar mampu bercocok tanam, memilih bahkan jenis-jenis tanaman padi dengan segala derivasi pangannya, dan semuanya dilakukan secara mandiri, semuanya dilakukan bahkan dengan kemampuan sendiri dan hampir-hampir tidak tergantung oleh faktor luar. Sehingga kalau bicara tentang kedaulatan pangan, maka Ma'had Al-Zaitun bisa bicara dan dengan sangat percaya diri mengatakan kepada Indonesia bahwa jika Indonesia baru sebatas kemandirian pangan, maka Ma'had Al-Zaitun sudah melakukan apa yang disebut sebagai kedaulatan pangan. Hal yang juga sangat dan tidak terbayangkan sebelumnya adalah bagaimana mungkin, ini sekali lagi merujuk pada kesaksian dari hati Pak Manulang tadi, imajinasi dari Syekhul Ma'had Profesor Abdul Salam Rasidi Panji Gumilang, bahwa bermimpi ketika sedang berjaga itu artinya bervisi. Pak Manulang, bermimpi ketika sedang berjaga itu adalah bervisi, mengembangkan pikiran, menggali ide-ide kreatif dan daya jangkaunya ke masa depan yang jauh. Itulah pemikiran visioner. Kalau hadirin sekalian pernah membaca berita-berita, sering banyak dikutip para ahli masa depan, pemikir masa depan, ahli yang bisa memprediksi masa depan, disebutnya sebagai futurolog. Dulu ada Alvin Toffler, ada juga John Naisbitt. Indonesia uniknya adalah di satu sisi, di satu kawasan, di satu wilayah masih berada pada periode atau bergantung pada masa agraris. Di belahan yang lain dan di periode yang sedang berjalan berada pada masa industri, dan sekarang sudah memasuki ke periode paling mutakhir di revolusi informasi. Segala lapisan masa dan periode itu ada di Indonesia, dan itu dijadikan sebagai kekuatan dan modalitas di Ma'had Al-Zaitun ini untuk betul-betul menyiapkan generasi baru, generasi emas yang para santrinya akan masuk pada kehidupan yang betul-betul milik mereka sendiri. Mengutip Khalil Gibran, anakmu bukanlah anakmu, dia adalah anak masa depan. Yang kalian harus lakukan hanyalah membekali mereka dengan pengetahuan. Mereka laksana anak panah dan kalian adalah busurnya. Dan hanya dengan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, maka kita semuanya sebagai wali santri, orang-orang tua para santri, menyiapkan generasi baru untuk para santri di era mereka sendiri,
era yang mungkin jenis-jenis keterampilannya sudah akan berbeda sama sekali. Nasrun minallah wa fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.